Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuslih biha syani wa tahfadhu bi barakatiha imani wa tanawwiru biha wajhi wa janani wa ta'asimu biha anil khata' lisani. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad aflahal muttaqun. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat panjang umur dan nikmat perbuatan baik yang kita laksanakan. Semoga ini digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab An-Nasihat Diniyah yang judulnya adalah orang yang terlalu panjang pengharapan. Kurang lebih maknanya dia menganggap akan hidup lama sekali. Mati itu tidak terbayangkan oleh dia, ya. Dan ini salah, ya. Nah, sudah sebagian kita baca, saya akan ulang sedikit supaya pas bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Syekh al-Muallif rahimahullahu taala wa adama nafa'a bihi wa bi ulumihi wa huwa sayyidina al-imam Qutbul Irsyad al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad fi kitabih An-Nasihat Diniyah ila an qala wa qala sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu akhwafu ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amal. Sebelumnya kita telah membaca hadis Rasulullah SAW bahwa orang-orang yang terdahulu, para sahabat Nabi SAW, orang-orang yang dekat dengan sahabat, ya, yang juga awal hadil ummah bizuhdi wal yaqin, dengan sifat tidak membesarkan dunia. Bukan anti dunia, tidak, bukan ya. Dia dunia, dia cari dunia, tapi tidak toh-tohan kepada dunianya. Dan dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yahliku akhiruha, dan orang akhir zaman banyak yang rusak, banyak yang hancur karena apa? Karena tamak dan panjang pengharapan itu tadi. Ya, lalu lo mikir, wah dia bahkan panjang hidupnya, lama hidupnya. Ya. Ini bahaya, bisa menghancurkan kita. Ya. Selanjutnya Sayyidina Ali mengatakan yang selaras dengan hadis tadi, yang paling aku takutkan daripada kalian semua adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, wa tulul amal, dan terlalu panjang pengharapan. Mengikuti hawa nafsu, kemudian terlalu panjang pengharapan. Biasanya bareng ya, biasanya bareng. Ya. Dia menganggap semua dia punya apa namanya rencana-rencananya, kan itu ada hawa nafsu di dalam. Saya ingin begini, saya ingin begitu, ya. Perlu waktu untuk melaksanakan hawa nafsunya itu, dan rencana itu kan perlu waktu, ya. Nah, itu yang rencana dan hawa nafsunya itu melupakan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ terus urusannya, ya. Fa amma ittiba'ul hawa fa yasudu 'anil haqq. Orang kalau sudah mengikuti hawa nafsu akan mencegah dia dari kebenaran. Maksudnya begini. Korupsi nggak boleh, dia langgar. Mendolimi orang tidak boleh, dia langgar. Hukum begini, dia lari cari jalan untuk melawan itu hukum. Yang penting apa yang dia inginkan terjadi. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu. Nah, ini bahayanya mengikuti hawa nafsu. Ya. Tapi kalau yang tidak, kan tidak. Orang Islam itu hawa nafsunya ditimbang. Ditimbang dengan apa? Dengan ilmunya. Ilmunya di mana diambilnya? Dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi dia nimbang, lihat bagaimana nih kajian dalam perdagangan, kejadiannya Rasulullah bagaimana? Dalam peperangan, bagaimana sifatnya Rasulullah? Tawanan, bagaimana sifatnya Rasulullah? Hah? Ini ada semua, ya, dalam hadis, ya. Kemudian kembalinya juga kepada Al-Quran. Boleh nggak ini dilakukan? Kalau dia mengikuti hawa nafsunya, dia tidak pikirkan Al-Quran, dia tidak pikirkan hadis, yang penting saya senang saja. Ada nggak orang yang begitu? Banyak, saudara. Apalagi zaman sekarang, banyak sekali. Ya. Banyak sekali.
Nasallallahu alafiyah. Kita jangan. Ya. Artinya harus kembali dulu, kembalikan ke agama. Yang paling selamat itu semuanya dikembalikan kepada agama. Kenapa? Karena pasti benar. Agama ini Allah turunkan peraturan. Peraturan siapa? Peraturan Allah kan? Untuk kita semua. Ketika peraturan ini kita pakai, Anda selamat. Mau berbuat riba, kata agama jangan riba, haram, tinggal. Selamat dari riba. Mau berzina, dalam Al-Quran diterangkan zina haram, tinggal zina. Mau minum minuman keras, di Quran di hadis dijelaskan keharamannya, dia tinggal. Mau ngomongin orang lain, ada hadisnya, semua ada. Jadi ketika dia menimbang hawa nafsunya, ini yang paling dalam kan, yang paling dalam di dalam diri kita, yang tahu hanya kita dengan Allah, itu hawa nafsu kita kan. Allah yang tahu. Anda tidak tahu apa di dalam hati itu sekarang, tidak tahu. Ya. Hanya Anda dan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menimbangnya? Bagaimana cara menstabilkannya? Kembali ke agama. Itu garis besarnya, kembali ke agama. Ya. Kalau cocok dengan agama, insyaallah selamat. Tidak cocok dengan agama, la hasya wa kalla, selamat nggak bisa. Sebab Islam ini qanun. Nabi diutus, apa tugasnya? Lihidayatil bashar, untuk memberi petunjuk kepada semua manusia. Itu tujuan diutusnya Nabi. Untuk apa tujuan apa? Penunjukan yakni untuk kebahagiaan manusia. Nabi diutus untuk kebahagiaan manusia. Di mana? Dunia dan akhirat. Kita simpan. Kemudian untuk memberi pelajaran kepada mereka tentang urusan dunianya dan urusan akhirat. Bagaimana nggak mau bahagia? Orang pertama kali disebut bahwa Nabi itu diutus untuk membahagiakan kita. Maknanya orang-orang yang mengikuti Nabi bakal bahagia. Sebaliknya, yang melawan Nabi susah, tidak akan bahagia. Apa lawan bahagia ya? Sengsara, menderita, akan sengsara dan menderita. Kenapa orang-orang yang bertakwa gak punya pangkat? Habib Soleh Tanggul gak punya pangkat. Habib Hussein bin Abu Bakar udah sekian ratus tahun orang terus gak berhenti, kayak di Mekah yang ziarah. Pangkatnya apa? Jenderal, kolonel, letnan, lah, tidak ada pangkat. Tidak ada pangkat dunia. Kenapa? Dia mintanya kepada yang semua, yang punya ini semua. Siapa? Dengan Allah dekat. Ketika dengan Allah dekat, Allah cinta kepada dia, apa yang diminta diberi. Ya, dilimpahkan kepada hati-hati manusia kecintaan kepada mereka. Jadi kita cinta kepadanya. Habib Soleh Tanggul begitu juga. Lah orang kaya, wala pangkat yang terakhir nih. Habib Soleh Tanggul dulu mungkin Anda tahu. Bukan orang kaya, bukan orang pangkat, tapi keadaannya lebih dari orang kaya, lebih dari orang pangkat. Dipanggil sama menteri, dipanggil sama jenderal, orang pada datang, rumahnya terbuka, hidupnya tenang. Kenapa? Karena memakai aturan Nabi Muhammad SAW. Bahagia. Kita kalau mau bahagia, pakai aturan Nabi Muhammad SAW. Kalau melanggar aturan Nabi Muhammad, bakal menderita. Jaminan mutu itu sudah. Ya, kalau kita melanggar aturan Nabi Muhammad, bakal menderita. Tentu satu dan lain orangnya akan berbeda. Pengambilan dari Rasulullah SAW tidak akan sama ya. Ada yang luar biasa seperti Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, seperti para aulia as-salihin luar biasa dengan mereka. Paling tidak saudara, kan kita punya rukun Islam. Kerjakan itu yang baik, rukun Islam. Kerjakan rukun Islam. Kemarin dulu saya ada khutbah, saya ingatkan itu ada hadis Nabi Muhammad SAW. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Enggak susah kok Islam nih. Maksud surga enggak susah insyaallah, ya. Gal ya Rasulullah, tolong kasih tahu saya satu amalan yang kalau saya amalkan amalan tersebut saya masuk surga. Ini kan semua cita-cita kita masuk surga kan ya? Sama, saya semua kita bercita-cita masuk surga. Ini orang nanya. Dijawab oleh Nabi apa? Tidak banyak. Qala ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah al-maktubah
wa tu'ti zakah al-mafruḍah wa tasumu Ramadan. Dia bilang wallahi nafsi biyadih la azidu ala hadza wa la anqusu minhu. Jalan tuh orang. Nabi bilang apa? Man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadza. Ya Nabi itu, ya Rasulullah tunjukkan saya amalan yang saya bisa masuk surga. Kata Nabi, sembahyang sembahnya Allah jangan disekutukan, satu. Sembahyang 5 waktu. Kemudian zakat kalau memang sudah ada sampai nisabnya, dan puasa Ramadan. Itu saja yang Nabi berikan, ya. Soal haji sebentar. Kemudian dia jalan. Dia bilang demi Allah yang menguasai diriku, tidak akan aku tambah dan tidak akan kurangi ya Rasulullah. Ini terjemahan bebasnya ya. Nah. Terus Nabi setelah itu orang jalan, Nabi bilang kalau kamu ingin melihat orang penghuni surga itu tadi. Jadi kalau orang betul-betul mengerjakan rukun Islam saja, tidak pakai plus dulu nih. Ini nggak pakai plus nih, rukun Islam nih. Loh, Bib, hajinya mana Bib? Mungkin waktu itu belum difardukan haji, mungkin. Mungkin haji itu nggak usah disebut sama Rasulullah karena sudah ma'ruf di negeri Arab, karena ada yang Mekah dan Madinah, mungkin. Ketiga, mungkin Nabi tahu bahwa orang ini nggak bakal haji. Sebelum dia haji sudah ditarik dari peredaran. Kan Nabi Masya Allah ilmunya. Tidak perlu kita debatkan itu. Yang penting amalan-amalan rukun Islam saja tanpa plus, kalau betul Anda laksanakan, Anda masuk surga. Tadi darinya. Tapi nggak ngomong banyak. Oh, kamu harus sembahyang 5 waktu. Qobliyah, ba'diyah, witir, ini dan segala macam. Enggak. Yang sunnah-sunnah itu dari kanjeng Nabi untuk kebahagiaan Anda. Allah nggak perlu, Nabi nggak perlu. Untuk kebahagiaan Anda. Nah, terus apa bedanya nih? Kita perlu tahu juga. Lah bedanya apa, Bib? Orang-orang yang ba'diyah, qobliyah, witir, duha, hajat, Jum'ah dan seterusnya. Anda punya nilai plus dong. Sekarang kan ada perumahan. Itu perumahan, ada perumahan sederhana. Ada perumahan SSS sangat sederhana, ya kan? Surga juga begitu. Ada kaplingnya. Mereka kapling standar yang begitu. Yang sholat 5 waktu, puasa, zakat, sudah semuanya standar. Tapi kalau yang tadi pakai sholat duha, pakai ba'diyah, pakai qobliyah, Senin, Kemis, 13, 14, 15, puasa Muharram, puasa bulan Dzulhijjah, Arafah. Ini semua plus nih. Nanti kapling Anda juga lain dong. Oh, Bib tahu dari mana kaplingnya lain? Saya akan jelaskan dengan mudah yang sudah kita pelajari di Syarhul Ummah Muhammadiyah. Man bana lillahi masjidan bana lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, mana hadis? Allah akan membangun istana di surga. Nilai plus kan? Yang lain yang nggak bangun masjid dapat istana nggak? Jadi semua Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah nggak pernah menghilangkan perbuatan baik Anda. Makanya lebih baik berbuat baik daripada berbuat jahat. Secara akal juga ya. Kalau kita berbuat baik kan semua ada ganjarannya. Demikian pula kalau kita berbuat jahat kan Anda rugi. Mendingan berbuat baik. Bila Anda nggak punya apa-apa, tidak bisa berbuat baik, duduk di masjid berbuat baik. Ngomong yang baik, jangan menghina orang, perbuatan baik. Dengarkan pengajian, perbuatan baik. Sholat jamaah, perbuatan baik. Ini nggak pakai modal semua nih. Salawat kepada Nabi, zikir, itu perbuatan baik. Jadi terserah Anda mau plus, silakan. Standar itu tadi, ya standar itu tadi. Yang dia bilang, saya nggak nambah, nggak kurangin, standar dia dapatnya, masuk surga. Berarti orang yang sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, haji yang mampu, nggak mau nggak apa-apa, nggak mampu tidak apa-apa. Zakat yang punya, yang sudah nasab, kalau tidak ada nggak apa-apa. Yang syahadat, apa ganjarannya? Masuk surga. Sholat tidak, puasa tidak, ngaji tidak, zakat apalagi, haji apalagi, mau di surga yang mana saudara? Malu dong sama Allah, malu sama Allah. Sementara Allah tidak butuh itu.
Allah tidak butuh zakat dan haji dan apa puasa, nggak perlu. Itu untuk Anda, kembali kepada Anda sendiri. Masih kita tidak mau berpikir? Ya, masa tidak mau berpikir? Makanya sekarang subhanallah orang-orang yang banyak masuk Islam, orang barat ya. Di Eropa banyak yang masuk Islam. Ya. Di Inggris banyak Yahudinya juga mau mengusir orang Islam, yang bela orang barat. Yang tadinya Kristen. Bahkan orang Kristennya sendiri ngebela. Kenapa? Dia lihat akhlak. Akhlak siapa? Akhlak yang dibawa oleh orang Islam itu akhlak siapa? Akhlak nyontoh Nabi Muhammad SAW. Yang Allah puji dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu. Sebelum itu kapan? Waktu Sulh Hudaybiyah. Sulh Hudaybiyah dirugikan Islam. Dirugikan, tapi Nabi itu politikus yang luar biasa hebatnya. Siapa bilang nggak ada politik dalam Islam? Ada politik. Tapi politik Islam itu bersih. Bukan money apa? Sekarang money politik apa namanya? Iya, money politik. Nggak ada money politik tuh. Apaan yang mau dikasihin? Hah? Main jago-jagoan? Nggak ada. Ya, mereka berjuang dengan apa? Dengan akhlaknya yang baik. Udah berangkat ribuan tentara Nabi. Kata orang Mekah, jangan sekarang. Itu sekarang tidak boleh masuk. Nabi nurut. Kesel, fulan kesel. Tapi Nabi bilang, pulang. Mereka tidak tahu apa yang ada di hati Nabi. Pulang ini. Orang Madinah tidak boleh ke Mekah, dan kalau ke Mekah dia nggak mau pulang harus nggak apa-apa. Sementara orang Mekah kalau ke Madinah harus pulang, nggak apa-apa. Kalau dari Madinah, orang Madinah ke Mekah nggak pulang lagi nggak masalah. Lain dengan orang Mekah nggak harus kembali ke Mekah. Rugi kan? Oke, dibiak iya. Berangkat satu, lihat Islam. Pulang jadi Islam. Berangkat lagi, pulang dari Islam. Mungkinan banyak, bingung Quraisy. Pakai apa itu? Duit. Nah. Kekuatan sama sekali. Pakai apa? Akhlak. Semua dianggap saudara. Hah? Bagi-bagi yang dia punya. Masuk Islam. Nah, orang-orang barat sekarang begitu. Saya dengar yang terakhir ada satu perempuan di Inggris, kalau nggak salah di London apa di mana, walhasil di satu tempat lah. Itu dicerai oleh suaminya, stres. Hah? Stres kalau bahasa Indonesianya apa ya? Tekanan barangkali ya. Walhasil stres deh tuh, yang kita tahu deh. Sampai keluar gak pakai baju, tidur di jalan. Sudah mau gila. Kebetulan tetangganya orang Islam. Diambil oleh suami dan istri, dibawa ke rumahnya, dipakai pakaian yang rapi, diurus sampai kembali. Ujungnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tiap hari bertambah di Eropa yang masuk Islam. Yang membingungkan di sini, saudara, kayaknya mau lari dari Islam. Subhanallah. Di daerah yang Islam nggak diperhatikan, tapi di daerah orang yang bukan Islam, masya Allah, pada masuk Islam. Ya. Dan ini memang tanda-tanda akhir zaman, ya, tanda-tanda akhir zaman. Kembali kepada yang kita baca. Jadi saudara, ittiba'ul hawa faisudda 'anil haq, akan mencegah dia dari kebenaran. Orang yang kalau ingin ikutin hawa nafsunya, sudah bakalan sombong, ya. Memaksakan hawa nafsu kan, kayak model Hitler, Mussolini, ya, Jepang dulu. Kenapa itu? Memaksakan hawa nafsunya. Habis-habisan dihancurin orang. Kenapa? Memaksakan hawa nafsunya. Ya. Naam. Baik. Wa amatulul amal fayunassil akhir. Nah, orang yang terlalu menganggap dirinya bakal hidup panjang, dia biasanya lupa akhirat. Dan ini nanti aja, ujungnya mati. Selesai dah, nggak punya apa-apa. Ya, nah, itu bicara begitu. Mengikuti hawa nafsu, dia bakal melanggar kebenaran. Kalau dia terlalu panjang harapan, dia lupa mati. Dua-duanya jelek nih. Ya, dua-duanya jelek. Jangan. Hawa nafsu kita batasi dengan apa? Dengan agama. Panjang harapan, ingat mati. Kalau sudah terlalu banyak, anak bakal mati. Nggak berhasil nih, nggak goal. Kan kerjaan kita nggak selalu goal. Ente punya punya kerjaan banyak nih, A, B, C, D. Nggak semuanya goal biasanya. Ada yang nggak goal. Mungkin yang tidak masuk,
Yang tidak masuk itu yang besar-besar, yang kecil yang masuk. Kalau orangnya mengakurkan hawa nafsunya kepada agama, dia akan berkata, alhamdulillah, biar sedikit masih masuk. Biar sedikit masih masuk. Kita anggap orang kehausan. Kita anggap orang kehausan. Ya, rezeki kita ini. Ketika anta haus, ada satu orang, ya akhi, fadhal. Ini air satu cangkir. Kita lagi haus nih. Hah? Apa kita begini? Tidak mau saya mau satu gelas. Atau begini, jazakallahu khair, terima kasih banyak. Memang anak sedang haus, anak minum. Yang mana yang benar? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua dong. Masa ditolak? Terus bilang, saya tidak mau ini, saya mau yang satu gelas. Nah, itu kan mengikuti hawa nafsu. Tapi kalau dia pandangannya agama, tidak, oh ini orang baik, masya Allah. Saya lagi haus, saya ambil. Jazakallahu khair, terima kasih. Mudah-mudahan Allah berikan ente dari telaga Kautsar. Kita minum. Satu cangkir kita minum lebih baik daripada tidak minum. Proyek ente kecil masuk, nggak apa-apa. Yang besar nggak masuk. Ya kan yang kecil masuk, alhamdulillah. Jangan jadi terus jadi halangan, tidak. Sebab ini semua dunia dan segala isinya, segala apa yang terjadi sudah Allah atur. Kita ini seperti ditulis di tinggal jalanin aja. Hanya Allah, bedanya apa? Allah tidak kasih tahu kita takdir. Kapan mati, ini terjadi, ini gagal, ini. Kalau dikasih tahu bahaya. Kalau orang dikasih tahu soal takdir bahaya, saudara. Bisa sombong, bisa jahat dan bisa segala macam. Ya, itu sirnya Allah. Katanya, kalau sudah urusan takdir, kata Sayyidina Ali kalau saya tidak salah, kamu diam, itu laut yang dalam. Kita ingat saja rukun iman, wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Yang baik, yang buruk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang buruk, nisbahkan kepada diri kita, yang baik nisbahkan kepada Allah, padahal semuanya dari Allah. Kembali kepada yang sedang kita baca, langsung wa man nasyal akhirah. Nah, perbanyakan tulil amal nih. Wa man nasyal akhirata lam ya'malha. Orang kalau lupa akhirat, enggak bakal beramal untuk akhirat. Dia lupa bakal mati, dia lupa ada neraka, dia lupa ada azab kubur. Mana mau sholat, mana mau zakat, mana mau puasa, lupa dia ingat, anggap gak ada tuh kubur. Kayak orang-orang ateis, gak ada kubur, apa Tuhan gak ada, neraka bohong, kubur bohong, gak bakal apa-apa, tidak akan beramal. Tapi kan kita ini beriman, ada iman, alhamdulillah Allah kasih iman, ya. Dan banyak buktinya. Nah, orang-orang yang lupa akhirat, dia nggak bakal beramal, pasti tidak beramal. Yang ingat akhirat aja masih banyak yang mau amal. Yang ingat akhirat nih tahu mati nih, mungkin nih nganterin yang mati nggak semayang dia. Ada yang temennya mati, ikut sampai kuburan, jam 11 sampai kuburan. Jam 12, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang lain masuk ke masjid, teman, ada kerjaan di kantor, mesti buru-buru ke kantor, nggak sembahyang. Ada nggak yang begitu? Ada. Banyak. Ngakunya Islam, tapi dianggap enteng. Kenapa? Karena dia nggak mikir mati. Nggak mikir mati. Coba kalau lagi begitu terus mati, bagaimana? Ya, ikhwan, betapa banyak yang mati lagi duduk, dia minum terbahak-bahak, plak mati. Hah? Lagi naik bus gini mati. Di pesawat terbang, sahibna Habibana Ali As-Segaf rahmatullah alaih, itu bagus habis umroh, hah? Meninggal. Emang masih pilih-pilihan tuh mati. Dibilangin dulu, Lin, 2 hari lagi lu bakal mati, cepat-cepat tobat sama Allah. Enak bener. Semua orang masuk surga kalau begitu, saudara. Nggak begitu, mati nggak bilang. Kita yang harus ingat mati. Sengaja Allah lupakan. Kalau ente ingat mati terus, nggak mau kawin, nggak mau makan, nggak mau minum, mau sembahyang terus. Ya, kalau kita diperlihatkan neraka, diperlihatkan kubur, mati terus, nggak mau apa-apa sudah. Maunya ibadah sama Allah sampai mati. Rahmat dari Allah dilupakan. Malaikat tuh kalau kita habis kubur, gal ansakumul akhirah, ansakumullahu mautakum, gitu kata, kurang lebih mananya. Mudah-mudahan Allah merupakan, semoga Allah merupakan kamu orang-orang mati. Jadi nggak selalu ingat. Kalau ingat mati terus, kawin nggak mau, nggak mau apa-apa, sudah mau ibadah terus, takut sama Allah. Ya, kayak malaikat sudah.
Rahmat dari Allah dilupakan. Jadi kita yang ingat. Wahai saudara-saudara, saya ingatkan diri saya dan saudara, ingat mati. Jangan lupa tiap hari. Adakan waktu ingat mati. Ini mulai dari ini malam nih. Mulai dari ini hari ini yang kita baca hari ini, adakan dalam 24 jam kita waktu namanya waktu ingat mati. Gimana, Bim? Diam. Ya Allah, saya bakal mati. Israel datang kepada saya, mencabut nyawa saya dari mulai kaki, terus naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Betapa sakitnya. Selamat apa tidak saya? Hah? Kuat apa tidak saya? Bisakah saya mengucapkan la ilaha illallah? Pernah nggak begitu? Nggak pernah. Coba di dalam 24 jam kita bikin catatan sekarang. Saya mau ingat mati. Nggak apa-apa, bagus itu. Jadi dalam 24 jam kita punya waktu untuk ingat mati. Kalau yang orang sudah ahlillah, nggak usah diingatkan lagi. Dia mereka sudah masya Allah. Kalau para nabi, aulia, salihin udah nggak usah diingatkan. Tapi model-model kita ini awam, nggak ada salahnya. Waktu ingat mati yang berapa? Saya mau bikin jam 11 malam. Saya mau bikin jam 10 malam. Saya mau bikin pagi supaya nggak maksiat kepada Allah siangnya. Pagi-pagi ingetin. Saya ini bakal mati. Saya. Akuin semua kesalahan kita kepada Allah. Terus astagfirullahaladzim, syahadat, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berdoa, ya Allah selamatkan saya di dunia, selamatkan saya waktu meninggal, waktu diambil cabut nyawa, selamatkan saya di kubur, di mahsyar dan seterusnya. Kan bagus, akibatnya bagus tidak? Bagus. Yang mengingat mati seperti itu yang bagus, bukan mati, semua akan mati. Semua juga tahu seorang akan mati. Bukan urusan mati, ya urusan apa yang terjadi setelah kematian, dan ketika kita mati itu yang harus kita ingatkan. Jadi ingat mati bukan hanya sekali mati semua bisa ngomong. Kafir juga bisa ngomong gitu. Tapi yang tadi nggak semuanya bisa. Iya kan? Nah, kita mesti paksakan. Mesti ada. Setiap hari kita ada. Atau setiap waktu dalam bermuamalah kita. Saya begini, ya Allah. Misal kita mau mendolimi orang nih. Ini orang Pak ini gampang nih. Ini gampang saya tipu, maaf. Gampang saya tipu nih. Begitu sakit. Betul. Kanan kiri ente ada malaikat. Catat. Bukankah ini nggak jadi? Oh, astagfirullahaladzim, nggak jadi. Ente bakal mati. Ada perhitungannya. Kan nggak jadi. Contoh mudah lagi. Nggak apa-apa keluar dari ini. Orang yang berpakaian, maaf kayak saya nih, atau kayak bapak-bapak ini, pakai kopi haji, pakai kain, kira-kira bakal kencing berdiri di jalan nggak? Apa? Jawab. Bakal kencing berdiri di jalan nggak? Nggak dong. Mungkin bukan malu sama Allah, bukan malu sama orang kan? Kenapa? Karena pakaian Anda. Pakaian bisa mempengaruhi diri kita. Kenapa iman, amal baik, amal soleh nggak bisa mempengaruhi diri kita? Kenapa? Saya nggak berani nih kencing di jalan di depan orang. Malu sama pakaian saya. Tapi kalau yang biasa-biasa saja, Allahumma ya biasa. Di mana saja dia. Atau dia dilarang kencing di sini, ya kencing di situ. Nggak masalah. Biasa-biasa saja. Tapi kalau Anda kan luar biasa nih. Nggak mungkin begitu. Malu. Anda malu sama pakaian. La ilaha illallah, nggak malu sama Allah. Balikin. Kalau pakaian bisa mempengaruhi diri kita, kenapa ini semua tidak bisa mempengaruhi diri kita? Kenapa kita tidak mengakui ini semua? Ada dan bakal terjadi. Urusan dunia ada tapi belum tentu terjadi. Urusan dunia ada tapi belum tentu terjadi dan belum tentu Anda dapat. Sekalipun Anda sudah hitung perhitungannya. Ini Habib Helmi Al-Idrus nih jago ngitung. Ini perhitungan pasti masuk 6 miliar. 7 triliun sama 6 miliar bakal masuk. Sebelum datang waktu presiden ganti, nggak bisa, ini nggak bisa jalan. Dapat duitnya? Nggak ada. Perhitungannya sudah ada. Dapat 7 miliar, dapat 6 triliun, nggak jadi. Kenapa? Karena ada yang lebih kuasa. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika ente bermain dengan yang pasti, bermain dengan yang punya Allah tidak pernah
Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Allah tidak pernah tidak menghargai orang yang berbuat baik. Kenapa tidak sudah berbuat baik? Allah nggak pernah khilaf janji. Allah tidak pernah tidak memberikan ganjaran kepada orang yang berbuat baik. Kenapa kita tidak laksanakan? Laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau maksiat jangan baik dengan harus. Kalau maksiat harus jauhkan. Kalau perbuatan baik semampunya kita. Kalau maksiat nggak boleh semampunya kita, jauhi. Nggak boleh semampunya saya mampunya tidak zina sebulan, tidak zina sebulan 10 kali, cuma 2 kali, itu gila itu namanya. Nggak bisa begitu, nggak. Kalau maksiat tinggal sama sekali, nggak pakai bilang sekedar kemampuan saya harus tinggal. Nggak usah pakai bilang mampu, tidak mampu, maksiat tinggal. Kayak sholat, mampu nggak mampu, itu sudah wajib sholat, kecuali lupa atau tertidur atau ada hal-hal yang memang dibolehkan. Begitu saudara, ya. Mari kita kembali kita lanjutkan, ya. Jadi orang yang lupa akhirat gak bakal beramal untuk akhirat, gak bakalan, ya. Wa man lam ya'mal lima qadima ilaiha wa huwa muflis minal a'mal. Orang yang tidak beramal sama sekali, ketika yang dia bakal datangi satu tempat yang perlu bekal, tapi dia nggak punya bekal, muflis. Jadi wa huwa muflisun minal a'mali shalihah, dia muflis, pailit, bangkrut dari amal saleh, nggak punya amal salehah, ya. Allati la najata wala fauza fil akhirati biduniha, yang mana di akhirat itu kita tidak selamat, kita tidak akan bahagia di akhirat nanti tanpa amal soleh. Tadi yang sudah amal nggak mau amal kan? Kalau nggak mau amal nanti nggak bahagia, nggak punya amal soleh, susah, menderita dia, ya. Fa in talaba inda dzalika an yuradda ila dunya liya'mala shalihan hila bainahu wa baina dzalik. Kalau nanti dia minta sama Allah untuk dikembalikan, itu mustahil. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, ya, wattaqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Maaf, wa anfiqu, bukan bertemu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Infakkan rezeki kalian sebelum kalian mati. Jadi kalau punya rezeki jangan ditahan, jangan pelit, ya. Pelit sekali, nggak mau nolong orang, nggak mau ngasih program rumah sakit, nggak mau zakat, apalagi itu paling pelit sekali tuh. Kalau zakat sudah alhamdulillah nggak pelit agama tuh, tapi masih pelit urusan kepada kebaikan. Yang sunnah nih, yang penting. Kalau zakat itu wajib kayak sholat, nggak zakat ente disiksa. Ini mana? Ini yang biasa, sedekah yang biasa, yang sunnah. Nanti Allah mengatakan infakkan tuh yang kami berikan sebelum datang kematian, sebelum mati infakkan. Kenapa? Nanti sudah datang mati, dia ngomong orok, dia waktu belum mati nggak mau sedekah, nggak mau ngasih orang, nggak mau nolong orang sama sekali. Laula akhartani ila ajalin qarib. Waktu mau mati, tunggu dulu malaikat, sebentar aja, saya mau pulang ke dunia, saya mau jadi orang baik, saya mau sedekah. Bisa balik nggak? Mustahil. Sebelum begitu, sebelum datang Israel, ente sudah nggak bisa apa-apa. Mari sekarang nih, masih bisa lihat saya bisa lihat Anda masih bisa dengar saya, ya, masih bisa dengar kitab ini yang dari ulama. Ayo, infakkan. Kalau minta punya kelebihan rezeki, infakkan ke masjid, infakkan kepada orang yang tidak punya, ya, saudara kita, orang tua kita, ipar-ipar kita, adik kakak, ya, orang tetangga, dan semua orang kalau bisa aja, insya Allah mudah-mudahan, ya. Masjid juga, madrasah juga, kalau bisa semuanya. Kalau nggak bisa sekuat semampunya Anda. Ini kebaikan plus nih. Kalau zakat enggak, zakat wajib, nggak perlu nanya Anda. Tidak zakat berdosa langsung. Kalau ini tidak, cuma nanti nyesel. Kalau kita tidak punya amalan-amalan yang soleh, ini nyesal, pengen kembali nggak bisa, nggak mungkin, ya. Baik.
Jadi jangan jadi orang yang bangkrut, nggak punya amalan soleh karena mungkin hidup panjang nih, ya. Nanti mau sedekah, nanti mau sholat sunnah, nanti mau haji, nanti aja semuanya. Nah, ya, nggak punya apa-apa nanti, ya. Faya'udhumu inda dzalika tahassul. Ketika itu nggak bisa balik lagi kan? Faya'udhumu inda dzalika tahassuruhu wa nadamuhu. Waduh, ruginya dia, merasa ruginya. Menyesalnya luar biasa, tahassuruhu wa nadamuhu, merasa rugi, merasa nyesel. Haitsu la yanfa'un nadam. Bermanfaat enggak? Bermanfaat enggak dia merasa rugi? Bermanfaat enggak dia merasa menyesal? Manfaat enggak? Nah, manfaat. Udah ada waktu, udah diambil. Syukur sama Allah nih, kita masih hidup nih. Syukurin, syukur sama Allah. Ayo amal saleh, tambahin amal saleh kita. Yang punya kelebihan harta, infakkan. Yang bisa sembahyang sudah banyakkan. Yang bisa umroh sering bismillah. Jangan pengen dipuji orang karena saya banyak umroh, supaya dipuji orang. Tidak, karena Allah. Untuk apa? Celengan kita. Nanti kalau selesai nih, kita nggak ngomong gitu lagi. Kita tidak ngomong begitu, ya Rob, kembalikan saya ke dunia. Mungkin kita hanya ngomong saja begitu. Nanti malaikat bilang tuh, jangan khawatir kamu, dibukakan pintu surga. Nih punya kamu. Ini gedung yang kamu bangun. Ini sedekah yang kamu berikan. Ini pertolongan yang kamu berikan. Ini. Wah, tertawa. Ya, orang kan ada yang meninggal ketawanya enak bener kelihatannya. Ya, ada yang serem dilihatnya itu mayat. Mayat ada yang serem dilihatnya itu. Kenapa? Ada yang dilihat sebelum matinya. Tapi ada yang senyum, enak, adem kita lihat. Ya, ada yang melotot, matanya nggak bisa ditutup. Macam-macam. Kenapa? Nanti akan melihat sesuatu yang tidak dilihat sekarang. Tapi kalau di dunianya amalan-amalan yang bagus, yang akan dilihat oleh dia enak semua. Yang akan dilihat, makanya senyum. Ya, saya tidak bilang orang kalau matanya melotot ahli neraka, tidak. Yang tidak senyum ahli neraka, tidak. Tapi kalau yang sudah tersenyum enak, berarti yang dilihat oleh dia enak terakhir hidupnya itu. Sudah jelas itu, yang dilihat oleh dia enak. Ya, kalau disuruh merasakan, kita kan belum meninggal, ya. Tapi kan kita bisa lihat di lapangan bagaimana. Itu ada semua, ya. Jadi penyesalan nggak ada gunanya waktu itu, nggak ada. Sekarang nih, ayo, ya. Wa fi wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah pernah berwasiat kepada Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar. Apa wasiat beliau? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau orang yang numpang lewat. Orang yang numpang lewat. Jadi tempat kita bukan? Kita mau ke Cililitan. Jalannya mana nih? Ciliwung, Jaher, Jembatan boleh. Lewat sono tol, jalan sana boleh. Atau jalan Kalibata. Bismillah. Misalnya mana ini dunia nih, kita nih pol tangan. Yang kita lewatin sebelum Cililitan itu umpamanya akhiratnya nanti. Itu yang semua kita di dunia. Percontohan juga boleh. Begitu set jalan enak di pol tangan, rapi. Masuk pasar Minggu macet. Udah ngomong kita, macet nih, panas lagi jalan ini itu macet. Contoh hidup ini di dunia ada macetnya juga kan, rezeki kita, ada kehidupan kita yang sholat. Contoh juga tuh, belum sampai Cililitan nih, ceritanya kuburannya misalnya. Maaf nih, terus jalan lagi lewat, ketemu dengan Taman Pahlawan, pengingatan. Oh, gua bakal mati ini udah mati semua nih. Gua juga bakal begini. Terus dia mikir, kalau pikirannya agama, anak harus punya amal. Yang kita ngomong nih, anak harus punya amal. Tuh, lewat konser, jalan kereta api. Waduh, ada kereta api. Jangan ditabrak kereta api. Sok-sokan. Kalau belum takdirnya Allah mati, saya tabrak kereta api. Gila namanya itu, saudara-saudara. Jangan. Yang Anda tidak mampu, jangan. Contoh juga itu bisa jadi contoh. Kereta api itu sesuatu yang besar, hal yang besar yang Anda tidak mungkin mampu melakukannya. Jangan lakukan. Jangan. Biar kereta api lewat. Kita main kereta apian aja kecil. Selamat jadinya. Biar kereta api lewat tuh ujian dari Allah. Kereta api lewat, jalan lagi terus. Mudah-mudahan selamat. Ntar di jalan ada pelarangan, lampu merah. Ketemu
yang harus zina, riba, yang haram, lampu merah. Jangan lampu merah. Seolah-olah kalau ente langgar lampu merah ente ditabrak nanti. Jangan main-main di lampu merah. Biar lampu hijau aja, jangan tinggalkan tuh yang merah, yang lampu merah dari agama. Zina, riba, haram-haram, tinggalin. Itu lampu merah. Lampu hijau, jalan. Sampai di Masjid Nabawi. Sampai di Masjid Nabawi tenang, tentram, ambil air wudhu, naik sembahyang, Allahu Akbar, dicabut nyawanya sama Allah. Plus min ahlil jannah. Contoh aja tuh. Tapi enak contohnya ya. Bisa dibayangkan oleh kita tuh. Ya, contoh kehidupan kita tuh begitu. Nah, semua buat kita semua tuh, ya. Nah, asyhadu bagat adu fi. Subhanallah. Kemarin kita berhenti di surga, sekarang berhenti di surga juga, subhanallah ya. Ya insyaallah mudah-mudahan alamat khair ini ya. Enggak sengaja saya nih ngomong ya. Saya bilang sampai di Cililitan, sembahyang 2 rakaat, beres sembahyang, meninggal terus masuk surga. Mudah-mudahan semuanya min ahli jannah, mudah-mudahan ya. Setelah panjang umur fi khair, runtuh afiyah, diberi taufik, inayah, hidayah, kekuatan buat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan juga nih Habib Ali mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiah yang menjadi sabab untuk kita ya. Orang tuanya semuanya ya, kita doakan mudah-mudahan saling mendoakan. Termasuk juga saya juga doakan biar sembuh dari penyakit saya ya. Amin. Hadza wal afu, mudah-mudahan bermanfaat.